Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, puji syukur kita berikan kepada Allah Tuhan semesta alam. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran dari
proses kehidupan yang terjadi di langit dan di bumi. Proses apa saja yang terjadi di langit dan di bumi proses itu benar adanya, benar kejadiannya. Tidak ada yang dibuat-buat. Atau tidak dikehendaki oleh Tuhan yang sewenang-wenang. Jadi semua proses yang terjadi di langit dan di bumi, yang terjadi pada manusia, semuanya itu terjadi berdasarkan hukum sebab akibat. Ada dasarnya, dasar kejadiannya, ada alasannya, ada penyebabnya yang mendorong terjadinya proses itu. Dan itulah yang disebut dengan kebenaran. Ya, itu artinya kebenaran bersumber dari dasar hukum yang kuat, bukan bersumber dari dugaan, ya, bukan bersumber dari keyakinan yang tidak didasarkan ilmu. Ya, tetapi kebenaran itu bersumber dari dasar hukum yang kuat. Ada. Jadi ada pula orang yang berbicara tanpa ilmu, tanpa dasar hukum, ya. Maka pembicaraannya itu tidak dikatakan kebenaran. Ya, itu pembicaraan yang salah itu. Atau ada pula yang mengatakan Tuhan itu berbuat apa saja, ya, walaupun dasar hukumnya tidak ada. Tuhan bisa melakukan apa saja karena Dia adalah Tuhan. Ya, Dia bisa melakukan apa saja walaupun tanpa hukum. Itu salah itu. Dan itu bukan kebenaran. Ya. Kebenaran itu berpijak kepada dasar hukum, kepada penyebab. Penyebab yang mendorong terjadinya sesuatu, terjadinya proses. Ya, atau penyebab itu, ya, itu dalam bentuk zat, ya, dalam bentuk benda. Atau, ya, dalam bentuk perbuatan, ya, juga dalam bentuk ucapan. Itu penyebab. Itu kan nyata semua. Ya, benda itu nyata.
Zat itu nyata. Perbuatan itu adalah perbuatan zat, perbuatan benda, perbuatan makhluk. Itu juga nyata. Itu. Yang didengar oleh manusia, yang diucapkan oleh manusia, ya, mengucapkannya itu kan dengan mulut. Mendengar itu dengan telinga. Ya. Telinga itu kan nyata. Yang didengar itu nyata. Ya. Jadi apa saja yang nyata itu memicu. Memicu terjadinya proses. Ya, memicu terdorongnya sebuah proses, terbentuknya sebuah proses. Nah, proses yang terjadi pada zat, pada tubuh, ya, pada benda, pada makhluk, pada langit dan bumi. Atau, ya. Jadi itu dasar hukum. Allah itu adalah dasar hukum. Tapi Allah bukan benda. Ya. Perbuatan Allah itu apabila Allah bukan benda, tidak bertubuh benda. Allah tidak bertubuh zat, Allah tidak bertubuh nur. Itu artinya perbuatan Allah tidak ada. Nah itu. Ya. Tidak ada itu. Ucapan Allah itu tidak ada. Allah berfirman itu ya, Allah berkata-kata itu tidak ada. Karena dia tidak bertubuh. Nah, kenapa ada? Ya. Jadi Allah itu dasar hukum. Dasar hukum itu melekat pada benda. Pada zat, pada makhluk. Ya. Makhluk itulah yang berbuat. Makhluk, benda itu yang bergerak. Itu yang berbuat. Dengan itu Allah melakukan perbuatan. Dengan benda, dengan makhluk. Itu perbuatan Allah itu. Angin bergerak, angin bertiup. Gunung meletus, ya, bumi bergetar, ya, itu perbuatan Allah itu. Nah, disebut perbuatan Allah. Sebenarnya itu kan perbuatan dari benda. Ya, perbuatan dari benda, gerakan benda. Perbuatan Allah adalah gerakan benda. Ya, gerakan benda-benda, gerakan makhluk, gerakan bumi. Itu ya, Allah itu sendiri tidak memiliki perbuatan. Tubuhnya tidak memiliki gerakan, tidak bergerak. Karena tubuhnya tidak ada. Apa yang mau digerakkan? Allah tidak bertubuh benda, tidak bertubuh zat, tidak bertubuh nur. Artinya tubuhnya tidak bergerak, tidak memiliki gerakan. Yang bergerak itu kan benda, zat. Sementara tubuh Allah itu tidak ada. Nah, ya.
Jadi apabila Allah bergerak, berbuat, ya perbuatannya itu perbuatan makhluk. Nah, gerakan makhluk. Ya, tanah longsor. Ya, tanah itu bergerak. Itu gerakan Allah itu. Gerakan. Ya, hukum yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan. Atau Allah itu yang bergerak. Nah, itu dah. Ya, begitu pula Allah berbicara. Ya, apabila Allah tidak bertubuh zat, Allah tidak bertubuh benda, tidak bertubuh nur, ya, sementara suara itu dikeluarkan dari zat, ya, dari makhluk. Atau ya, suara, ya, bunyi-bunyian. Ya, bunyi-bunyian itu kan terdapat pada zat. Nah, kita ambil kayu, kita pukul, itu berbunyi, mengeluarkan suara. Ya, burung itu bersuara. Atau ya, benda-benda apa saja di langit dan di bumi, kalau dia bergerak, itu ada suaranya. Atau sementara Allah itu tidak bertubuh zat, tidak bertubuh benda, tidak bertubuh nur. Dari mana datang suaranya? Kata-katanya dari mana? Tidak ada. Atau, ya, sehingga kita mengatakan ya, perkataan Allah adalah perkataan yang datang dari hukum alam. Atau, ya, contohnya saja seperti awan. Nah, kita melihat awan di langit. Kira-kira awan itu berbicara. Sebentar lagi hujan mau turun. Nah, itu seolah-olah awan berbicara seperti itu. Sebentar lagi hujan mau turun. Nah, itu yang disebut firman Allah itu. Nah, itu. Ya, itu yang disebut petunjuk yang datang dari Allah itu. Ya, itu deh. Ya, kenapa? Ya, contohnya saja, ya, kita berada di dekat hutan. Nah, di situ ada harimau. Ya, ya, seolah-olah suasana daerah itu menjelaskan kepada kita bahwa kita harus pergi menjauh, ya, lari, ya, karena kalau kita tidak pergi menjauh, tidak lari, tentu harimau itu bisa mendekati kita, menerkam kita. Suasana itulah yang menjelaskan, yang menceritakan kita harus pergi jauh. Itu dia. Itulah yang dikatakan bahwa Allah berbicara. Allah menjelaskan, Allah memberikan petunjuknya seperti itu. Ya, sehingga saya mengatakan wahyu itu datang dari alam. Turun dari alam. Petunjuk, pelajaran, perintah, itu sebenarnya perintah yang turun dari hukum alam. Bukan perintah yang turun dari tubuh Allah.
Itu dia. Itu sebabnya perintah itu disesuaikan dengan alam, dengan daerah. Itu. Ya. Contohnya saja, kalau kita berada di tepi pantai, perintah apa yang turun kepada kita? Misalkan saja kita harus pergi menjauh dari tepi pantai, ya mungkin saja ombak lautan itu naik. Itu, ya, kita harus pergi jauh dari tepi pantai, ya, pergi ke tempat ketinggiannya, ya, untuk menghindarkan diri kita dari banjir besar, ombak besar. Itu perintah yang turun di tepi pantai. Atau perintah yang turun di tepi pantai, perintah itu tidak turun, ya, di atas perbukitan. Itu berbeda itu. Itu wahyu yang diturunkan di tepi pantai. Itu berbeda dengan wahyu yang diturunkan, yang turun, ya, kalau kita berada di atas perbukitan. Kalau kita berada di atas pegunungan. Kalau kita berada di padang pasir. Itu wahyu yang turun berbeda-beda itu. Mengikuti kondisi alamnya. Petunjuk yang turun berbeda. Pelajaran yang turun berbeda. Itu tidak ada yang sama itu. Itu. Jadi tiap-tiap umat itu berbeda kitabnya. Setiap kitab itu berbeda pula isinya, pelajarannya, petunjuknya. Kenapa berbeda? Karena alamnya berbeda-beda. Tidak sama. Itu. Ya. Jadi wahyu yang diturunkan itu, ya, itu sebenarnya turun dari alam. Firman Allah adalah firman yang turun dari alam. Nah, alam itu yang bercerita, ya, perhatikan langit dan bumi. Ya, perhatikan bintang, bulan, matahari. Perhatikan gunung, awan, ya, perkisaran angin, ya, macam-macam. Perhatikan. Itu menjelaskan, itu menerangkan, itu memberikan petunjuk, memberikan peringatan kepada manusia. Itu, ya. Seolah-olah alam itu berbicara kepada manusia. Menyampaikan wahyunya, menyampaikan beritanya, menyampaikan pelajarannya. Itu. Ya. Itu sama artinya Allah yang berbicara. Allah yang menjelaskan, Allah yang menerangkan, Allah yang memberikan petunjuk pelajaran kepada manusia. Sama ada. Itu. Tidak. Ya. Jadi manusia diberi pelajaran itu melalui langit dan bumi. Manusia diberi petunjuk ketika manusia memperhatikan langit dan bumi, mempelajari langit dan bumi, mempelajari segala sesuatu. Di sana manusia dapat petunjuk, dapat pelajaran. Dengan itu Allah menyampaikan wahyunya, menyampaikan petunjuknya, perintahnya. Dengan itu. Itu dia. Akan nampak.
Nah, jadi Allah itu tidak bertubuh zat. Allah tidak bertubuh benda. Tidak bertubuh nur. Ya. Itu Allah itu tubuhnya tiada. Artinya berdasarkan hukum Allah itu tiada secara fisik. Nah, itu deh. Ya. Nah, jadi segala sesuatu itu tidak datang dari Allah. Karena Allah tubuhnya tidak ada. Proses itu tidak dimulai dari tubuh Allah. Tetapi dimulai dari zat, dari tanah. Ya. Dari diri manusia. Dimulai dari makhluk. Nah, itu. Dimulai dari sana. Itu. Ya. Nah. Yang berproses itu kan zat. Di dalam zat, di dalam tanah terjadi proses pengolahan. Hubungan antara zat, hubungan antara tanah, ya, itu menciptakan reaksi, menciptakan gejolak. Nah, itu gejolak itu, reaksi itu dimulai dari zat, dimulai dari tanah. Ya, di sana dimulai gejolak ada. Sementara Allah tidak ada tubuhnya, tidak ada zatnya, tidak ada bendanya, ya, tidak bertubuh, ya. Nah, tentu reaksi gejolak itu tidak dimulai dari dirinya. Nah, itu dia. Ya, reaksi itu, gejolak itu dimulai dari zat, benda, makhluk, dari tubuh. Ah, itu dia. Nah, kan nampak. Jadi segala sesuatu itu tidak dimulai dari tubuh Allah. Ya. Tetapi dimulai dari zat, dari makhluk yang ada di langit dan di bumi ini. Itu. Yang datang dari Allah apa? Tentu dasar hukumnya itu yang datang. Allah itu adalah sebuah dasar hukum. Itu deh. Ya. Jadi Allah itu sebuah dasar hukum. Ya. Allah itu sebuah ilmu. Ukuran-ukuran yang melekat pada benda, pada makhluk. Itu deh. Ya. Dasar hukum terjadinya sesuatu. Artinya setiap benda, setiap makhluk di langit dan di bumi, ya, itu berpijak kepada ukuran-ukuran. Bersandarkan kepada Allah. Allah itu ukuran. Ya, tata letak benda. Ya, tata letak makhluk. Ya. Tata letak itu Allah itu sendiri. Itu letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Apabila segala sesuatu diletakkan pada tempatnya, itu sama artinya segala sesuatu diletakkan pada diri Allah itu. Itu. Diri Allah itu adalah sebuah tata letak. Ya. Tata letak segala sesuatu. Apabila segala sesuatu diletakkan pada tempatnya, tempat yang dijadikan tata letak dari setiap benda makhluk itu Allah itu sendiri. Adalah Allah itu sendiri. Itu deh. Sehingga Allah itu dijadikan sebagai tempat berdiri
dijadikan sebagai tempat bersandar bagi segala sesuatunya. Atau jarak antara benda, jarak antara makhluk, ukuran-ukuran benda, ukuran-ukuran makhluk, itu hubungan antara benda-benda, hubungan antara makhluk, antara zat seluas langit dan bumi, hubungan itu sebagai dasar hukum untuk mendorong terjadinya proses, untuk mendorong terjadinya proses hukum alam, mendorong terjadinya gejolak pada diri manusia, mendorong terjadinya gejolak pada setiap makhluk seluas langit dan bumi. Jadi Allah itu mendorong, dasar hukum untuk mendorong tumbuhnya proses pada makhluk, pada langit dan bumi. Itu deh. Itu hukumnya. Kan nampak ada. Jadi Allah itu dasar hukum. Allah itu berkedudukan pada zat, pada benda, pada makhluk seluas langit dan bumi. Sehingga Al-Quran mengatakan, kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Itu dah. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursi itu kan tempat duduk. Yang duduk itu siapa? Itu ilmu tadi. Ukuran zat, ukuran benda, melekat pada benda, melekat pada zat. Ukuran tubuh manusia melekat pada diri manusia. Ukuran-ukuran itu yang satu dengan langit dan bumi. Atau ilmu. Jadi Allah itu satu dengan zat, satu dengan langit dan bumi. Yang menyatu itu apa? Ilmu itu. Ukuran-ukuran itu. Jadi kursi Allah meliputi langit dan bumi. Itu. Jadi ilmu itu melekatnya pada zat seluas langit dan bumi. Itu deh. Kan nampak. Jadi Allah itu tidak bertubuh karena dia hanya sebuah ilmu, sebuah ukuran benda, seperti ukuran panjang, ukuran lebar, tinggi, besar, kecil, macam-macam ketebalannya, jarak antara benda, kecepatannya, tata letaknya, ukuran-ukuran itu. Allah dalam bentuk itu. Jadi Allah tidak bertubuh zat. Allah itu ilmu. Ilmu itu melekat pada zat, pada benda, pada makhluk seluas langit dan bumi. Itu dia. Jadi apabila Allah bergerak, apabila Allah berbuat, itu bukan tubuh Allah yang bergerak.
Bukan tubuh Allah yang berbuat, bukan. Nah, tubuhnya tidak ada. Nah, apabila Allah bergerak, apabila Allah berbuat, ya, nah, yang bergerak itu langit dan bumi, makhluk, benda-benda yang ada di langit dan di bumi. Nah, Allah itu menggerakkan, ya, bukan yang bergerak. Allah itu mendorong, ya, bukan yang berbuat. Nah, itu. Contohnya hari hujan. Yang hujan itu apa? Yang turun itu apa? Air. Nah, proses terjadinya hujan. Ya. Nah, seperti angin berhembus. Angin itu yang berhembus. Bukan tubuh Allah yang berhembus. Nah, benar ya. Ya, itu. Ya, bintang itu bergerak. Bintang yang bergerak, bukan tubuh Allah. Ya, gunung meletus. Gunung itu yang bergerak. Ya, yang meletus. Ya, bukan Allah yang bergerak. Allah itu mendorong gerakan itu. Allah mendorong terjadinya gerakan. Allah mendorong terjadinya perbuatan. Nah, itu. Ya, Allah itu sebuah dasar hukum yang mendorong manusia bergerak. Nah, yang bergerak itu manusia. Allah hanya mendorong. Dasar hukum yang mendorong manusia bergerak. Nah, itu. Bintang-bintang bergerak. Makhluk bergerak. Yang bergerak itu apa? Bintang-bintang. Allah adalah sebuah dasar hukum yang mendorong bintang-bintang bergerak. Allah tidak bergerak. Tetapi Allah menggerakkan bintang-bintang. Menggerakkan makhluk. Itu dia. Jadi Allah itu dasar hukum. Penyebab. Nah, jadi apabila Allah berbuat, perbuatan Allah adalah perbuatan hukum. Hukum alam. Bukan perbuatan dari dirinya. Ya. Perbuatan Allah adalah perbuatan hukum alam. Apabila Allah berbuat, bergerak, maka yang bergerak itu apa? Nah, proses hukum alam. Ya, makhluk itu yang bergerak. Jadi Allah menggerakkan, bukan yang bergerak. Allah mendorong manusia untuk berbuat. Allah bukan yang berbuat. Nah, itu. Allah itu dasar hukum. Nah, manusia bersandar kepada dasar hukum. Nah, itu. Contohnya, ya, makanan. Kalau kita makan, makanan itu mendorong kita menjadi kuat. Nah, tubuh kita tegak, bertenaga. Itu makanan itu yang mendorong tubuh kita itu tegak, berdiri, kuat.
Nah, itu dasar hukum. Kalau kita tidak makan, badan kita melemah. Tenaga kita tidak ada. Tubuh kita tidak kuat, tidak tegak. Karena kita tidak makan. Itu dasar hukum yang membuat kita lemah. Jadi Allah sebuah dasar hukum. Yang menyebabkan terjadinya sesuatu. Ukuran-ukuran itu. Kalau kita makan satu piring, badan kita tegak, kuat, berdiri. Itu penyebab. Kalau kita makan sesuap nasi, ukuran sesuap nasi, belum mampu mendorong kekuatan kita, tenaga kita. Tentu badan kita tetap lemah. Karena kita makan sesuap nasi, bukan sepiring nasi. Jadi itu dasar hukum. Itu yang menjalankan itu manusia. Ukuran-ukuran itu dipakai oleh manusia. Ukuran makan. Makanan sedikit. Makanan berlebihan. Itu ukuran itu dipakai oleh manusia. Sedikit makan kita ada akibatnya. Banyak makan kita ada akibatnya. Itu pilihan manusia. Pilihan manusia. Sedikit kita makan, apa akibatnya? Ukuran yang sedikit itu dasar hukum untuk menimbulkan akibat. Banyak makan kita, apa akibatnya? Makanan yang banyak itu dasar hukum untuk memberikan akibat kepada kita. Tentu pilihan kita. Memilih makan sedikit atau memilih makan banyak. Itu Allah itu dasar hukum. Pilihan itu diserahkan kepada manusia. Memilih yang memberikan akibat yang baik atau memilih yang akan memberikan akibat buruk. Allah itu hanyalah dasar hukum. Itu. Dan Allah itu sebuah jalan. Jalan yang sudah ditetapkan. Jalan ke surga, jalan ke neraka. Ada jalannya. Kalau kita berbuat baik, apa akibatnya? Kalau kita berbuat buruk, apa akibatnya? Itu ada jalannya itu. Kalau kita biarkan tubuh kita kotor, apa yang tumbuh di badan? Penyakit. Jalan itu sudah ditetapkan. Apabila manusia membiarkan badannya kotor, tidak dibersihkan, lama-kelamaan tumbuh penyakit. Jalan itu sudah ditetapkan itu. Apabila manusia membersihkan tubuhnya, apa yang tumbuh di badannya? Ketenangan. Ketentraman. Itu jalannya. Itu
pilihan manusia. Ya, jalan itu sudah ditetapkan. Jadi Allah itu sebuah jalan. Ya. Nah, sehingga Al-Quran mengatakan Allah memperjalankan manusia ke surga, Allah memperjalankan manusia ke neraka. Itu bukan tubuh Allah memperjalankan, bukan. Nah, tapi ilmu itu, hukum itu. Ya. Contohnya, kita pegang senjata. Senjata itu mendorong kita untuk melukai orang. Selama kita memegang senjata, kita didorong untuk melukai orang. Itu yang terjadi. Nah, kalau orang terluka di tangan kita, orang mati di tangan kita, tentu arahnya ke neraka. Nah, kenapa kita mau memegang senjata? Ya, apakah tidak ada yang lain? Nah, tuh. Nah, kalau kita memegang tasbih, ya, tasbih itu mendorong kita untuk berzikir. Nah, ya, tasbih mendorong kita untuk berzikir. Ya, untuk beribadah. Ya, itu mengarahkan kita ke surga. Itu jalan. Ya. Itu jalan yang sudah ditetapkan. Sebenarnya itu kan hukum suakibat. Dari. Ya. Hukum suakibat itu sebenarnya itu. Ya, sehingga kita mengatakan Allah itu sebuah dasar hukum. Allah sebuah dasar hukum yang mendorong manusia ke surga atau mendorong manusia ke neraka. Atau Allah adalah sebuah jalan yang membawa manusia ke surga atau membawa manusia ke neraka. Atau manusia disuruh memilih jalan. Ya, jalan kebajikan atau jalan kebatilan. Jalan yang membawa ke surga atau jalan yang membawa ke neraka. Tuh. Nah, jalan itulah yang dikatakan Allah itu. Nah, itu. Sudah. Berpegang teguh kepada Allah artinya kita berpegang teguh kepada jalan. Atau berpegang teguh kepada cara hidup yang dipakai, cara bergaul yang kita pakai, ya, ilmu yang kita pakai dalam hidup, ilmu yang kita amalkan, ilmu yang kita pergunakan, ya, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, ilmu itulah yang mendorong kita ke surga atau ke neraka. Tergantung ilmunya. Ya, jalannya. Itu yang disebut Allah itu. Sudah. Ya, jadi Allah meliputi orang beriman, meliputi orang kafir. Nah, Allah membawa manusia ke surga, Allah juga membawa manusia ke neraka. Yang dimaksudkan Allah di sini adalah hukum.
jalan, cara hidup. Cara hidup yang benar membawa manusia ke surga. Cara hidup yang salah, yang sesat, mendorong manusia ke neraka. Nah, itu yang dimaksud Allah itu. Nah, itu dia. Ya. Jadi orang beriman yang dia pegang itu apa? Allah. Cara hidup yang benar itu yang dipegang oleh orang beriman. Itu yang mendorongnya ke surga. Sedangkan orang kafir, yang dia pegang apa? Cara hidup yang salah. Nah, itu. Cara hidup yang salah itu yang mendorongnya ke neraka. Nah, jadi, manusia didorong ke surga oleh perbuatannya sendiri. Manusia didorong ke neraka oleh perbuatannya sendiri. Nah, itu dia. Manusia didorong ke surga ya, oleh perbuatan baiknya. Manusia didorong ke neraka oleh perbuatan sesatnya. Nah, itu. Ya, nah, perbuatan manusia mendorong manusia ke surga. Atau mendorong manusia ke neraka. Nah, itu dia. Ya. Nah. Jadi ini adalah buah dari perbuatan manusia. Itu. Sehingga Al-Quran mengatakan, ya, aku tidak bertanggung jawab. Artinya, yang membawa manusia ke neraka itu, ya, itu bukan kehendak Tuhan sewenang-wenang. Nah, itu, ya, Tuhan berbuat zalim. Artinya Tuhan memasukkan manusia ke neraka sewenang-wenang, semaunya. Tidak. Tetapi manusia masuk neraka itu didorong oleh perbuatan sesatnya. Bukan oleh kesewenangan Tuhan. Nah, itu. Sehingga Tuhan tidak bisa dipersalahkan. Allah tidak bisa dipersalahkan. Nah, itu ya. Ya. Bukan Allah yang menyebabkan manusia masuk neraka, bukan. Ya. Tetapi perbuatan manusia yang salah, yang sesat, itulah yang mendorongnya ke neraka. Nah, jadi akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Ya. Akan nampak ada. Itu hukum-hukumnya seperti itu. Ya. Itulah proses. Ya. Akan nampak ada. Ya. Jadi Allah itu ya, tidak bertubuh. Ya, tidak bertubuh zat, tidak bertubuh benda, tidak bertubuh nur. Nah, Allah itu sebuah dasar hukum. Ya. Ya. Tempat berpijak, bersandar. Tempat bersandar bagi zat, bagi tanah, bagi makhluk, bagi langit dan bumi. Ya. Yang mendorong makhluk itu hidup, tumbuh. Nah, itu. Ya, sama seperti tanah.
tanaman, ya, tanah itu mendorong tanaman itu tumbuh. Tanah ya, mendorong tanaman itu tumbuh, mendorong pohon itu tumbuh. Allah seperti itu. Allah mendorong makhluk itu tumbuh, hidup. Ya, jadi langit dan bumi, manusia, seluruh makhluk itu bertelekan kepada Allah, ya, bersandar kepada Allah, ya. Berpijak kepada Allah, seperti itu kira-kira. Nah, itu deh. Ya. Jadi Allah itu dasar hukum. Ya, penyebab. Nah, itu. Tetapi awal kejadian, proses itu berawalnya dari mana? Proses itu berawal dari zat, dari tanah, dari tubuh manusia. Proses tidak berawal dari Allah, tubuh Allah, zat Allah, bukan. Nah, itu. Ya. Itu artinya dorongan dari Allah itu. Ya. Orang mengatakan segala sesuatu datang dari Allah. Yang datang dari Allah itu dasar hukum. Nah, itu ilmu. Itu yang datang dari Allah. Ya. Itu dia. Tetapi kalau zat itu, ya, zat itu bukan datang dari Allah. Itu datang dari zat tunggal. Nah, contohnya, ya, seperti cahaya. Ya, cahaya datang dari mana? Ya, cahaya datang dari api. Api itu memantulkan cahaya, memancarkan cahaya. Nah, sementara api datang dari mana? Api datang dari tanah. Nah, tumbuh dari tanah, keluar dari tanah. Nah, itu tanah itu dari mana datangnya? Itu tumbuh dari zat tunggal. Nah, itu. Jadi barang tumbuh. Nah, seperti manusia, ya, manusia diciptakan dari saripati tanah. Nah, air mani. Nah, itu barang tumbuh. Nah, ya, air mani, segumpal darah, segumpal daging. Nah, yang datang dari Allah apa? Yang datang dari Allah itu bentuk, rupa. Allah adalah sebuah ilmu. Allah adalah sebuah ilmu, sebuah jalan untuk menciptakan bentuk, rupa. Nah, itu. Ya. Tanah itu kan tidak ada bentuknya. Ya, tanah, seonggok tanah itu tidak ada bentuknya. Dengan ilmu seonggok tanah itu, ya, dibentuk, diberi rupa. Ya, patung. Patung manusia, patung binatang. Ya. Tuh, jadi Allah itu, ya, itu adalah ilmu, jalan yang dipakai untuk membentuk rupa manusia, rupa makhluk. Ya.
Allah itu tidak menciptakan tanah. Nah, tanah itu barang tumbuh. Allah menciptakan bentuk, rupa, wajah. Wajah harimau. Wajah monyet. Wajah burung. Wajah ikan. Itu kan berbeda-beda itu. Itu dengan ilmu, itu dengan Allah. Ya. Nah, itu semuanya itu datang dari tanah. Datang dari zat tunggal. Zat tunggal itu sejenis tanah. Tanah itulah yang dibentuk. Diberi rupa. Ya, jadi manusia, jadi binatang, jadi tumbuh-tumbuhan, jadi benda-benda. Itu alat pembentuk rupa itu Allah. Allah itu sebuah ilmu. Ilmu yang dipakai untuk membentuk. Untuk memberi rupa pada tanah. Ya, seperti batu. Batu itu kita ukir. Kita pahat jadi patung. Patung manusia. Batu itu dipahat. Itu dengan ilmu. Ada ilmu. Ilmu memahat patung. Ilmu memahat batu. Batu itu kita ukir. Itu ada ilmu untuk mengukirnya. Ada bagaimana cara mengukirnya. Bagaimana cara memahatnya. Itu ada ilmunya. Itu. Dengan ilmu itu batu itu berubah bentuknya jadi patung. Patung binatang, patung manusia. Jadi yang datang dari Allah itu apa? Bentuk, rupa. Sedangkan zatnya itu datang dari zat tunggal. Itu. Ya. Tanah itu datang dari zat tunggal, bukan datang dari Allah. Yang datang dari Allah itu rupa, bentuk, wajah. Itu yang datang dari Allah. Kenapa ada? Allah itu dijadikan Tuhan. Allah itu sebuah jalan, sebuah ilmu yang harus dipegang oleh manusia. Dijadikan Tuhan, pegangan. Untuk menghidupkan manusia, untuk menyempurnakan penciptaan diri manusia. Itu dia. Untuk menyelamatkan manusia, memelihara manusia. Manusia itu zat. Tubuh manusia itu zat. Untuk menyempurnakan penciptaan tubuh manusia, itu dibutuhkan ilmu. Dibutuhkan jalan. Dibutuhkan Allah. Ya, jadi Allah itu adalah sebuah ilmu, sebuah jalan yang dipakai untuk menyempurnakan pembentukan jiwa raga manusia. Sehingga manusia berhasil jadi manusia. Seperti itu. Itu dia. Ya, saudara. Ya. Kan nampak. Ya. Tentu kita harus memahami semuanya ini. Memahami proses dari. Kalau kita tidak memahami proses, tentu cerita ini gelap ini. Tidak diketahui.
Ya, kalau kita tidak memahami proses, tentu tujuan tidak tercapai. Harus dipahami. Nah, itu dia. Ya, harus dimengerti semuanya itu. Ya, Allah itu apa? Itu harus dimengerti itu. Kenapa Allah itu jadi Tuhan? Kenapa manusia harus berpegang teguh kepada Allah? Nah, yang dipegang itu apanya? Seperti itu. Ada pula orang dia berpegang teguh kepada Allah, yang dia pegang apa? Zatnya. Tubuhnya. Itu kan salah itu. Untuk apa dipegang? Ya, apalagi kita tidak memahami. Ya, tubuh Allah itu, zat Allah itu. Ya, kita mengatakan Allah itu gaib. Ya, tetapi kita memegang tubuhnya, kan benar. Ya. Allah gaib. Ya. Apabila Allah itu punya tubuh, tubuhnya gaib. Ya. Tetapi kita berpegang kepada tubuhnya, zatnya. Benar. Bagaimana caranya itu? Ya. Zatnya tidak kelihatan. Apakah jangkauan tangan kita bisa sampai menyentuh tubuhnya? Nah, benar. Itu kebanyakan manusia menduga-duga tentang Allah itu. Manusia menduga-duga. Ya, siapa Allah itu? Benar. Itu. Ya. Jadi banyak yang salah. Ya. Itu sebabnya tercipta bermacam-macam golongan, bermacam-macam aliran. Dalam agama Islam itu sendiri, tercipta banyak golongan, banyak aliran, ya, kepercayaan. Itu karena menduga-duga Allah itu apa? Itu. Jadi itu yang harus diluruskan. Ya. Kaji ini harus diluruskan, harus diperbaiki. Kan nampak. Jadi apa yang saya sampaikan, yang saya jelaskan, itu tidak sama dengan manusia selama ini. Yang saya terangkan ini tidak ada yang sama, berbeda. Itu. Ya, berbeda itu. Ya. Itu deh. Apabila saya turun untuk berceramah, apa yang saya terangkan ini tidak ada di dalam hadis-hadis Rasul, tidak ada. Dalam Al-Quran pun itu tidak kelihatan kaji ini, pelajaran ini. Tidak nampak. Itu. Itu ya. Jadi kita sebagai orang berilmu pengetahuan tentu harus mengetahui dasar hukum. Kenapa sesuatu bisa terjadi? Itu.
Bagaimana dengan Allah itu? Yang datang dari Allah apa? Yang kembali kepada Allah apa? Harus tahu. Yang datang dari zat tunggal apa? Itu deh. Kalau kita menghubungkan diri kita dengan zat tunggal, bagaimana caranya? Ini panjang gajinya nih. Allah itu berkuasa. Apakah Allah berkuasa untuk dirinya? Itu pertanyaannya dah. Allah berkuasa. Apakah Allah berkuasa untuk kepentingan dirinya? Ataukah Allah berkuasa untuk kepentingan zat tunggal? Itu. Itu pertanyaan. Dalam ilmu tarekat ini pertanyaan ini tidak ada ini. Ada. Tidak ada pertanyaan ini. Nah. Apabila Allah bekerja untuk kepentingan zat tunggal, itu artinya kekuasaan itu dipegang oleh siapa? Kekuasaan alam semesta dipegang oleh zat tunggal. Itu artinya. Bukan dipegang oleh Allah. Jadi, Allah itu berkuasa. Tetapi kekuasaan Allah itu dalam kendali zat. Zat tunggal. Itu. Kenapa? Itu perbedaan itu. Para ahli tarekat harus memahami ini. Orang-orang yang mencari Tuhan, mempelajari ilmu ketuhanan harus memahami. Zat tunggal. Zat tunggal itu menggenggam, menguasai. Allah berkuasa di langit dan di bumi. Allah itu hukum. Allah itu kalau kita wujudkan itu dalam bentuk hukum alam, proses alam. Proses alam itu dikendalikan oleh zat, oleh tata letak zat, tata letak benda. Dikendalikan oleh zat tunggal. Tuh. Ke sana perginya. Itu deh. Benar. Maka nampak ada. Allah itu pekerjaannya liar. Bebas. Pekerjaan Allah, perbuatan Allah adalah perbuatan hukum alam. Perbuatan hukum, proses hukum alam itu bebas itu. Pergerakan hukum alam itu bebas. Tetapi kebebasan hukum alam dikendalikan oleh tata letak zat, tata letak benda. Tata letak gunung,
bukit-bukit, bangunan-bangunan. Ya. Itu mengendalikan pergerakan alam. Mengendalikan proses hukum alam. Mengendalikan kebebasan Allah dalam berbuat. Dalam bergerak. Nah, seperti itu. Siapa yang sampai kajinya ke sini ini? Itu deh. Ya. Jadi Allah itu dikendalikan perbuatannya oleh zat. Diarahkan oleh zat. Zat tunggal. Yang sebenarnya Allah itu adalah sebuah ilmu. Ilmu dari zat tunggal. Zat tunggal itu berpegang kepada ilmunya. Nah, zat tunggal berpegang kepada ilmunya. Ilmunya itu Allah. Allah itu sendiri. Zat tunggal berpegang kepada fitrahnya. Zat tunggal mengikuti fitrahnya. Mengikuti jalannya. Nah, itu Allah itu sendiri. Fitrahnya Allah itu sendiri. Jalannya itu Allah itu sendiri. Sehingga saya mengatakan Allah itu sebuah jalan. Fitrahnya manusia, fitrahnya makhluk, langit dan bumi. Itu Allah itu. Nah, jadi berpegang teguh kepada Allah artinya berpegang teguh kepada fitrah. Fitrah manusia, fitrah alam. Sama. Nah, fitrah zat tunggal. Sama enggak? Jadi Allah itu fitrah dari zat tunggal. Itu. Zat tunggal itu sejenis tanah. Zat tunggal itu mengikuti jalannya. Nah, mengikuti dirinya. Jalan dirinya. Zat tunggal mengikuti jalan dari dirinya. Jalan itu Allah itu. Nah, zat tunggal mengikuti fitrahnya. Fitrahnya itu Allah itu. Nah, itu. Ilmunya sendiri. Nah, itu dia. Sehingga saya mengatakan Allah bekerja untuk zat tunggal. Untuk menyempurnakan zat tunggal. Allah bekerja seluas langit dan bumi untuk menegakkan zat tunggal. Menyempurnakan zat tunggal. Ah, itu. Kenapa ada? Itu ya. Nah, itu ada itu bantu Allah ya. Bantu aku apa itu? Ya, itu ada itu ya. Bantu aku. Ya. Jadi jalan manusia adalah jalan untuk menegakkan zat tunggal. Nah, usaha manusia adalah usaha untuk menegakkan zat tunggal. Siapa saja yang membantu zat tunggal, siapa saja manusia yang bekerja untuk zat tunggal, maka dia masuk surga. Dia selamat. Nah, ya. Jadi manusia itu harus sejalan dengan zat tunggal. Selurus dengan zat tunggal. Seperti itu. Ya. Ini kalau dikaji ini diperlebar ini bisa ini tambah lebar kaji ini. Tentu ceritanya tambah panjang.
kalau kita berbicara zat tunggal, itu artinya kita berbicara tata letak. Tuh. Ya. Zat tunggal itu tata letak dirinya itu tepat. Ya, sedangkan makhluk manusia tata letak dirinya ya itu di samping zat tunggal itu. Atau tata letak diri manusia, tata letak makhluk, ya. Segala sesuatu, ya, tata letak itu sangat erat hubungannya untuk mendukung tegaknya zat tunggal. Ada hubungannya. Ya. Sama dengan kita, ya. Kita punya bapak, orang tua. Nah, anak-anaknya, perbuatan anaknya, itu harus mampu mendukung orang tuanya, menegakkan orang tuanya. Itu, ya, seorang bapak punya anaknya banyak. Perbuatan anaknya adalah perbuatan yang mampu menegakkan orang tuanya, memelihara orang tuanya. Itu usaha anak adalah usaha yang bertujuan untuk menegakkan orang tua, memelihara orang tua, menyempurnakan jiwa raga orang tua. Sama seperti itu. Itu. Ya. Zat tunggal seperti itu. Setiap makhluk, setiap zat, seluas langit dan bumi, termasuk manusia, itu bekerja untuk menegakkan zat tunggal. Menyempurnakan zat tunggal. Itu proses alam itu mengarah ke sana. Proses langit dan bumi bekerja untuk zat tunggal itu. Mengarah ke sana. Itu berkekalan itu. Ya, jadi kaji ini tentu untuk orang yang bisa memahami. Ya. Kalau dia bisa memahami, ya, kaji ini untuk dia. Karena kaji ini kan berat ini. Saudara. Ya. Tentu saya, ya, mau tidak mau saya harus menjelaskan seluruh kaji ini. Ya. Cuman manusia yang mendengarnya ini. Benar. Ya. Yang bisa dipahami, ya pelajari. Yang tidak bisa dipahami, ya tinggalkan. Ya. Ambil yang mudah-mudah saja. Kan seperti itu. Al-Quran mengatakan ambil yang mudah. Amalkan yang mudah yang bisa diikuti. Yang tidak bisa diikuti, yang sulit untuk dipahami, jangan diikuti. Tapi bagi orang yang mampu memahaminya, mengikutinya, ikutilah. Sudah. Ya. Nah, jadi kaji saya ini, pelajaran saya ini, ya, ini kadang-kadang sulit untuk dipikirkan oleh manusia biasa, sulit. Ya, orang-orang tertentu saja yang bisa memikirkan. Nah, jadi harus dipahami. Ya, mana yang bisa, ya,
diamalkan, mana yang enggak. Ya. Saya kalau menjelaskan, tentu saya jelaskan semuanya. Ya. Kadang-kadang kaji ini bercabang-cabang pelajaran ini. Untuk menjelaskan pelajaran yang satu, kita harus menjelaskan pelajaran yang lain. Nah, itu terpaksa untuk menerangkan, memberikan pemahaman tentang persoalan yang pertama. Untuk memberikan pemahaman itu harus dijelaskan pelajaran yang lain. Ada. Itu. Jadi ilmu ini ilmu ketuhanan. Ya. Makin lama makin dalam kaji ini. Pelajaran ini. Ya. Tugas saya akan menjelaskan, menerangkan. Itu. Siapa Allah itu? Dan bagaimana cara Allah berkuasa? Kan seperti itu. Nah, siapa zat tunggal itu? Nah, kadang-kadang kita mendengar dari orang-orang yang mempelajari ilmu ketuhanan, ya, kita mendengar bahwa dia Tuhan. Ya, entah pelajaran apa yang dapat itu. Ya, Tuhan ada di badannya, itu katanya. Ya, sehingga dia bebas berbuat apa saja. Tidak memahami. Hakikat manusia itu apa? Itu. Ya. Hakikat manusia itu apa? Ya, tidak memahami itu. Allah itu apa? Tidak dipahami. Allah itu sebuah ilmu. Ilmu itu alat yang dipakai untuk mendorong terjadinya sesuatu di badan kita. Nah itu, ya, tubuh kita terasa sakit. Nah, jantung, paru-paru terasa sakit. Ya, itu penyebabnya apa itu? Itu ilmu. Nah, ukuran-ukuran jiwa raga yang salah. Itu yang mendorong tumbuhnya rasa sakit. Nah, itu ya kekuasaan. Allah berkuasa merusak manusia, memberi penyakit. Nah, kekuasaan itu tumbuh dari ilmu, tumbuh dari dasar hukum. Ya, dasar hukum itu mendorong tumbuhnya kekuatan yang berkuasa. Nah, ya, dasar hukum. Ya, dasar hukum itu alat. Ya, yang mendorong tumbuhnya kekuatan untuk merusak, untuk menghancurkan, untuk memelihara, untuk membangun. Itu deh. Nah, contohnya saja ini, air. Ya, air itu memberikan kekuatan untuk mendorong tumbuhnya tanaman. Nah, itu. Ya, nah, kekuatan yang datang dari air, ya, kekuatan yang datang dari air adalah kekuatan yang mampu mendorong tumbuhnya tanaman.
Kekuatan itulah yang disebut Tuhan itu. Kekuatannya itu. Bukan airnya, tapi kekuatan yang tumbuh dengan adanya air itu. Kekuatan yang mampu menumbuhkan tanaman. Itu dia. Begitu pula tubuh manusia. Segala sesuatu yang ada di badan manusia itu memberikan kekuatan. Kekuatan untuk merusak diri manusia itu sendiri atau kekuatan untuk memelihara diri manusia itu sendiri. Kekuatan itulah yang disebut Tuhan. Tuh. Jadi Tuhan itu adalah sebuah kekuatan yang berkuasa. Tuhan itu adalah sebuah kekuatan yang berkuasa. Datang dari seperti air tadi. Benda-benda. Makanan. Segala sesuatu. Itu memberikan kekuatan yang mampu berkuasa. Berkuasa merusak diri kita atau memelihara diri kita. Nah, itu deh. Kita enggak. Kita katakan diri kita. Di badan kita ada Tuhan. Apabila di badan kita ada Tuhan, kita bisa berbuat apa saja. Bebas senangnya. Macam-macam. Jadi salah jadinya. Atau jadi orang-orang yang mencari Tuhan itu ada kajiannya. Penyatuan zat, penyatuan sifat, segala macam. Sehingga di badannya itu ada Tuhan. Dengan Tuhan dia hidup. Dengan Allah ada di badannya. Dengan Allah tubuhnya hidup. Dia tidak memahami Allah itu pekerjaannya dua. Allah pekerjaannya itu dua. Allah itu bekerja untuk membangun, juga untuk merusak. Tuh, Allah bekerja untuk memelihara, dia juga bekerja untuk menghancurkan. Allah ada di badan kita. Allah yang mana? Tuh. Kapan terjadinya kerusakan, kapan terjadinya pemeliharaan? Allah memelihara manusia. Itu kapan terjadinya? Allah merusak diri manusia. Kapan terjadinya? Tentu ada syarat-syaratnya. Jadi apabila kita mengatakan Allah ada di badan kita, Allah yang mana? Apakah Allah yang bekerja untuk merusak tubuh kita? Atau Allah yang bekerja untuk memelihara jiwa raga kita? Itu. Itu harus ada dasar hukumnya itu. Allah ada di badan kita, kata kita. Tetapi jiwa raga kita rusak. Sakit-sakit. Padahal Allah ada di badan kita. Itu artinya, itu dasar hukum untuk merusak diri kita, itu ada pada diri kita sendiri. Itu Allah ada di badan kita, kata kita. Tetapi hidup kita tidak selamat juga. Itu jiwa raga kita terganggu juga. Jadi harus dipahami itu.
bagi orang-orang yang katanya telah sampai dari katanya Tuhan ada di badannya, Allah ada di badannya. Boleh kita mengatakan itu, tapi kita harus memahami, memahami Allah itu apa, atau jangan kita mengatakan Allah ada di badan kita, Tuhan ada di badan kita. Ujung-ujungnya kita mengatakan kalau Tuhan ada di badan kita, tentu kita bebas berbuat apa saja. Itu ujung-ujungnya. Apa saja yang kita kerjakan itu kehendak Tuhan itu. Walaupun perbuatan kita sesat. Kan tak benar itu. Itu harus dipelajari, diulang kembali. Bagi orang-orang yang berma'rifatullah. Orang-orang yang mencari Allah, mencari Tuhan. Itu deh. Kalau dengan saya tentu kalau berhadapan dengan saya seperti ini, kalau saya berhadapan dengan orang-orang tarikat, orang-orang sufi mungkin orang-orang yang mencari Tuhan, yang mempelajari ilmu ketuhanan. Kalau mereka berhadapan dengan saya, tentu saya jawab dari saya hadapi. Itu. Jadi pemahaman manusia tentang Allah itu harus diluruskan, diperbaiki. Bukan seenaknya. Bukan sembarangan. Bukan. Itu. Bagaimana Allah itu? Itu harus diluruskan pemahaman itu. Bukan seenaknya kita memahami Tuhan seperti ini, seperti itu. Macam-macam. Itu. Kalau dengan saya tentu saya kuliti satu persatu. Lembar demi lembar tentu saya buka. Kalau berhadapan dengan saya. Itu deh. Akan nampak. Kalau dengan kaji saya, pelajaran saya, apa yang dipegang, yang dipercayai oleh manusia selama ini, itu bisa runtuh di tangan saya. Bisa runtuh. Ada. Aliran-aliran ilmu ketuhanan. Keyakinan-keyakinan. Kepercayaan-kepercayaan. Di tangan saya bisa runtuh. Hancur di tangan saya itu. Itu. Tentu saya mempergunakan dasar hukum untuk menjelaskan itu. Itu deh. Akan nampak. Jadi saudara-saudara yang saya hormati,
pemahaman manusia tentang ibadah, ya, tentang proses, tentang pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah. Ya. Nah, tentu pemahaman itu harus ya diluruskan, ya, saudara. Harus diperbaiki, ya, sehingga kita bisa melihat akibat-akibat itu, akibat daripada proses, tujuan daripada proses itu kita bisa melihatnya. Nah, itu contohnya saja, untuk apa kita beribadah, apa tujuan dari ibadah itu, apa untungnya, ya. Kita bisa melihat itu. Apa kerugiannya kalau kita tidak menjalankan ibadah. Nah, itu harus bisa dilihat. Dengan kaji ini dilihat. Ya, semua itu tentu ada hukum akibatnya. Nah, ya. Semuanya itu harus ada dasar hukumnya. Al-Quran menyatakan segala sesuatu ada penyebabnya, ada dasar hukumnya. Nah, itu deh. Itu sebabnya mau tidak mau tentu kita mempelajari itu dari awal. Ya, dimulai dari zat. Ya, dimulai dari zat tunggal. Ada. Ya, memang kaji ini berat. Tapi harus disampaikan. Ya, pelajarannya berat, tapi harus disampaikan, dijelaskan. Nah, itu deh. Jadi itulah yang harus kita pelajari, kita pahami, kita pikirkan, ya, supaya kita bicarakan sehingga menjadi jelas dan terang benderang. Ya. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.